Episode 6. Kebohongan terbesar yang pernah kita katakan tentang anjing. Bagaimana jika anjing Anda sebenarnya tidak bermaksud menjadi nakal? Bab 1. Anjing nakal. Bayangkan ini. Anda pulang ke rumah setelah hari yang panjang. Anda lelah, bahu Anda terasa pegal, dan baterai ponsel Anda hampir habis. Yang Anda inginkan hanyalah 5 menit ketenangan. Lalu Anda membuka pintu depan, dan di sana tampaklah sepatu favorit Anda. Hancur berantakan. Bukan sekadar rusak ringan, bukan dikunyah perlahan, tapi benar-benar hancur, potongan kulit berserakan di sepanjang lorong. Tali sepatu terseret hingga ke ruang tamu. Satu sepatu terbalik, seolah-olah baru saja kalah dalam perkelahian. Dan di sudut ruangan, anjing Anda duduk terdiam. Telinga layu, mata terbelalak, dan ekornya nyaris tidak bergerak. Anda melihat kekacauan itu, lalu menatap anjing Anda, dan hampir semua orang akan mengatakan hal yang sama. Dasar anjing nakal. Namun, bagaimana jika kalimat itu adalah salah satu kebohongan terbesar yang pernah kita yakini tentang anjing? Bagaimana jika anjing Anda sebenarnya tidak mencoba menjadi jahat? Bagaimana jika ia hanya mencoba memecahkan masalah dengan satu-satunya alat yang ia miliki? Mulutnya, cakarnya, hidungnya, dan otak yang tidak mengerti tentang anggaran furnitur Anda. Mari kita jujur. Terkadang, anjing melakukan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal bagi kita manusia. Mereka mengunyah sepatu yang mahal, tapi mengabaikan yang murah. Mereka menggonggong pada tukang pos, seolah-olah bagian belakang mobil pos itu telah mengancam peradaban selama bertahun-tahun. Mereka mencuri kaos kaki, lalu bertingkah seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Mereka berguling-guling dan berbau sangat busuk hingga leluhur Anda pun akan merasa malu. Dan saat Anda memergoki mereka, mereka menatap Anda dengan wajah itu, wajah ikonik itu. Dengan kepala tertunduk, mata yang membelas, goyangan ekor yang halus, ekspresi yang seolah-olah berkata, "Aku tahu apa yang kuperbuat." Namun apakah anjing-anjing itu benar-benar memahami perilaku buruk seperti cara manusia memandangnya? Atau, jangan-jangan, kita telah membaca cerita ini dari sudut pandang spesies yang salah. Inilah hal pertama yang perlu kita pahami. Anjing bukanlah manusia kerdil yang mengenakan mantel bulu. Mereka tidak bangun di pagi hari sambil berpikir, bagaimana cara membuat pemilikku kecewa hari ini? Mereka tidak merencanakan balas dendam. Mereka tidak mengadakan pertemuan rahasia dengan bantal sofa. Mereka tidak menatap sepatu kets baru Anda dan berpikir, "Sip, waktunya memberi luka emosional." Kebanyakan perilaku anjing bukanlah soal moralitas, melainkan bersifat fungsional. Anjing melakukan sesuatu karena hal itu memenuhi suatu kebutuhan. Mengunyah dapat meredakan stres. Menggonggong mungkin untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang menakutkan. Menggali dapat melepaskan tumpukan energi. Melompat mungkin dilakukan untuk mencari kontak fisik. Mencuri makanan bisa jadi karena dorongan insting. Bagi manusia, itu terlihat seperti perilaku buruk. Bagi seekor anjing, itu mungkin terasa seperti ide paling masuk akal di dunia. Bukan ide yang baik, tapi itu ide ala anjing. Dan perbedaan itu sangatlah penting. Coba pikirkan tentang kebiasaan mengunyah. Bagi manusia, mengunyah sepatu adalah tindakan merusak. Bagi anjing, mengunyah bisa memberikan rasa nyaman. Anak anjing mengunyah karena mereka menjelajahi dunia melalui mulutnya. Anjing dewasa mungkin mengunyah karena merasa bosan, cemas, kurang bergerak, atau terlalu terstimulasi, atau sekadar karena benda itu sangat berbau seperti orang yang mereka sayangi. Dan sepatu Anda, pada dasarnya, adalah museum diri Anda. Aroma Anda, keringat Anda, tempat-tempat yang Anda lalui, hingga dunia luar bagi. Anjing Anda. Bagi mereka, sepatu itu bukan sekadar barang milik. Itu bisa jadi sebuah biografi kenyal yang menarik dan penuh emosi. Apakah ini masih menjadi masalah? Ya, haruskah kita melindungi sepatu-sepatu itu? Tentu saja. Namun, maknanya kini berbeda. Anjing Anda tidak merusak sepatu karena ia membenci Anda. Ia mungkin memilih sepatu itu justru karena ia menyayangi Anda. Hal yang manis, namun menguras dompet. Sekarang, mari kita bahas tentang gonggongan. Manusia seringkali mendengar gonggongan dan berpikir, berhentilah berisik. Namun, anjing tidak menggonggong hanya karena satu alasan saja. Gonggongan bisa berarti kegembiraan, ketakutan, frustrasi, kewaspadaan, ajakan bermain, kesepian, kebingungan, atau sederhananya, ada sehelai daun di luar sana. Dan perlu dipahami oleh seluruh anggota rumah bahwa dari sudut pandang Anda, kurir tersebut hanya sedang mengantar paket. Namun dari sudut pandang anjing Anda,
Ada orang asing mendekati wilayahnya, mengeluarkan suara-suara aneh, lalu pergi, meninggalkan sesuatu yang misterius dan berlalu. Dan apa yang terjadi setelah anjing Anda menggonggong? Orang asing itu pergi. Jadi dalam pikiran anjing Anda, sistem tersebut bekerja dengan sangat baik. Aku berhasil menyelamatkan rumah. Sekali lagi, Anda mungkin menganggapnya menjengkelkan. Namun anjing Anda menganggapnya sebagai sebuah aksi pengamanan yang sukses. Inilah sebabnya perilaku berubah saat kita berhenti bertanya, bagaimana cara menghentikan ini? Dan mulai bertanya, apa yang sedang berusaha dicapai oleh anjingku? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Kebohongan terbesar tentang anjing bukan sekadar label anjing nakal, melainkan anggapan bahwa anjing seharusnya memahami aturan manusia secara alami. Jangan kunyah ini. Jangan lompat ke sana. Jangan menggonggong sekarang. Jangan makan itu. Jangan kencing di sini. Jangan kejar tupai itu. Jangan membongkar tempat sampah. Jangan menatap roti lapisku seperti itu. Namun bayangkan betapa anehnya aturan manusia bagi mereka. Kita membawa anjing ke dunia yang penuh dengan aroma, lalu melarang mereka agar tidak terlalu banyak mengendus. Kita menaruh makanan di atas meja, lalu berpura-pura kaget saat mereka menyadarinya. Kita membeli sofa yang empuk, tapi melarang mereka untuk tidur di atasnya. Kita pergi selama berjam-jam, lalu merasa kesal saat mereka mencari cara untuk menenangkan diri. Kita berharap mereka memahami kehidupan kita, tapi seringkali lupa untuk memahami kehidupan mereka. Bukan berarti anjing tidak boleh memiliki batasan. Batasan adalah bentuk kasih sayang jika diajarkan dengan jelas. Namun kebingungan bukanlah bentuk pembangkangan. Oleh karena itu, rasa takut bukanlah sikap keras kepala. Stres bukan berarti mereka sedang bertingkah. Dan seekor anjing yang berbuat salah tidak sama dengan anjing yang nakal. Disinilah sains membantu kita menjadi lebih bijak dan penyayang. Perilaku adalah sebuah komunikasi. Hal ini berlaku bagi manusia. Begitu juga bagi anjing. Anjing yang melompat mungkin mencoba mengatakan, "Aku tidak tahu cara lain untuk menyapamu." Anjing yang menarik tali tuntunnya mungkin berkata, "Dunia ini sangat menarik, dan tubuhku bergerak lebih cepat daripada latihan yang kuterima." Anjing yang bersembunyi mungkin berkata, "Aku butuh ruang." Anjing yang mengunyah saat ditinggal sendirian mungkin berkata, "Aku belum tahu cara menenangkan diriku sendiri." Anjing yang menggeram mungkin sedang berkata, "Tolong dengarkan aku, sebelum aku terpaksa bertindak lebih jauh." Geraman bukanlah bentuk ketidaksopanan. Itu adalah sebuah informasi. Gonggongan tidak selalu berarti kekacauan. Itu adalah sebuah informasi. Sepatu yang hancur bukanlah sebuah penghinaan. Itu adalah sebuah informasi. Informasi yang berantakan memang, tapi tetaplah informasi. Dan saat kita menghukum pesan tersebut tanpa memahami maknanya, kita mungkin membungkam si anjing tanpa menyelesaikan masalahnya. Tentu saja, ini bukan berarti kita memaklumi segalanya. Kasih sayang bukan berarti membiarkan anjing Anda merusak rumah. Memahami bukan berarti menyerah dalam melatihnya. Pemilik yang baik tetap mengajar, tetap membimbing, tetap melindungi, dan tetap bisa berkata tidak. Namun, titik awal emosional kita sangatlah penting. Karena jika Anda memulainya dengan pikiran, anjing saya nakal, Anda hanya akan mencari siapa yang salah. Jika Anda memulainya dengan pikiran anjing saya sedang kesulitan, Anda akan mencari solusi. Dan dalam jawaban itulah pelatihan yang sesungguhnya dimulai. Anggaplah anjing seperti seorang siswa di luar negeri. Ia tidak mengerti bahasanya. Ia tidak memahami adat istiadatnya. Ia tidak tahu benda mana yang dianggap berharga. Ia tidak tahu mengapa satu benda empuk adalah tempat tidurnya, sedangkan benda empuk lainnya adalah bantal mewah yang tak boleh disentuh. Ia harus belajar dengan sabar, secara berulang dengan jelas. Dan terkadang ia salah menangkap pelajaran, bukan karena ia tidak patuh, tapi karena dunia ini memang rumit. Dan manusia adalah pengajar yang sangat aneh. Kita menunjuk ke lantai dan berkata, "Jangan." Kita menunjuk ke sofa dan berkata, "Turun." Kita menunjuk ke sepatu dan berkata, "Biarkan." Lalu 5 menit kemudian, kita memberikan si anjing sebuah mainan yang bentuknya persis seperti sepatu. Sejujurnya, anjing patut dihargai karena tidak menjadi lebih bingung dari ini. Jadi, lain kali Anda masuk ke ruangan dan menemukan kekacauan, berhentilah sejenak. Tidak perlu lama. Tarik napas dulu sebelum kata anjing nakal terucap dari mulut Anda. Ajukan pertanyaan yang lebih baik. Apa yang terjadi? Bagaimana kondisi anjing saya? Bosan, takut, kurang stimulasi, terlalu bersemangat, lapar, kesepian, atau bingung?
Apakah saya mengajarkan perilaku yang diinginkan, atau hanya menghukum perilaku yang tidak diinginkan? Satu jeda itu dapat mengubah seluruh hubungan, karena anjing Anda tidak meminta Anda untuk memaklumi kekacauan. Ia meminta Anda untuk menjadi penerjemah yang lebih baik. Mungkin tidak pernah ada anjing nakal di lorong itu. Mungkin yang ada hanyalah anjing yang terlalu berenergi, anjing yang kurang mendapatkan arahan, anjing dengan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan, anjing dengan kebutuhan yang ia tidak tahu cara memenuhinya, anjing dengan sepatu yang berbau seperti rumah, dan manusia yang belum belajar cara membaca pesannya. Itu tidak membuat Anda menjadi pemilik yang buruk. Itu hanya membuat Anda menjadi manusia. Tapi, hal yang luar biasa dari manusia adalah kita juga bisa belajar. Dan saat kita belajar melihat perilaku sebagai sarana komunikasi, seluruh perspektifnya akan berubah. Sepatunya memang sudah rusak. Sofa pun mungkin masih dalam bahaya. Tempat sampah mungkin masih butuh penutup. Tapi anjing di hadapan Yeohu, Bukan lagi sosok penjahat. ia adalah makhluk hidup yang berusaha memahami dunia manusia. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kita bisa berhenti bertanya, mengapa anjing saya nakal? Dan mulai bertanya, apa yang ingin disampaikan anjing saya kepada saya? Namun, ada satu perilaku yang paling sering disalahpahami manusia dibanding yang lainnya, yaitu raut wajah itu. Kepala yang tertunduk, mata yang sendu, kibasan ekor kecil yang lambat, serta tatapan yang seolah berkata, "Aku tahu aku telah berbuat salah." Kita menyebutnya rasa bersalah. Namun para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Raut wajah itu mungkin sama sekali bukan seperti yang kita bayangkan. Bab 2. Tatapan bersalah. Anda pasti tahu wajah itu. Setiap pemilik anjing pasti mengenali raut wajah tersebut. Saat Anda masuk ruangan, sampah berserakan di mana-mana. Bungkus makanan robek terbuka. Sesuatu yang jelas-jelas bukan makanan anjing telah secara misterius lenyap. Anjing Anda menatap Anda, lalu membuang muka. Telinganya terlipat ke belakang, tubuhnya merendah, dan matanya menjadi sayu serta bulat. Mungkin ekornya memberikan satu kibasan kecil. Bukan kibasan ekor yang ceria, melainkan sebuah pertanyaan yang gugup. Mark. Dan seketika Anda berpikir, "Oh, dia tahu apa yang telah dia perbuat." Dia merasa bersalah. Masalah selesai. Namun, bagaimana jika masalahnya tidak pernah sesederhana itu? Bagaimana jika tatapan bersalah itu bukanlah sebuah pengakuan, melainkan sebuah percakapan? Gagasan ini mengejutkan banyak orang karena tatapan bersalah itu terasa begitu nyata. Kita melihatnya dan langsung memahaminya melalui kacamata emosi manusia. Jika seorang anak menunjukkan ekspresi seperti itu setelah memecahkan vas, kita mungkin akan menganggapnya merasa bersalah. Jadi, saat seekor anjing tampak seperti itu setelah merobek bantal, kita mengasumsikan hal yang sama. Namun, anjing bukanlah anak kecil. Mereka adalah anjing. Dan bahasa tubuh mereka berevolusi karena alasan-alasan khas anjing, seperti merendahkan tubuh, menghindari kontak mata, langsung bergerak perlahan, menjilat bibir, hingga menyelipkan ekor. Ini semua bisa jadi merupakan sinyal penenang. Ini bisa jadi cara mereka berkata, "Tolong tenanglah, aku bukan ancaman." Aku tahu, kamu sedang marah. Aku tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Tapi aku sangat ingin suasana menakutkan di ruangan ini mereda. Hal itu tidaklah sama dengan sebuah pengakuan moral. Itu adalah mekanisme bertahan hidup secara sosial. Dan anjing sangat ahli dalam melakukan hal tersebut. Para peneliti telah mempelajari pertanyaan spesifik ini. Dalam salah satu eksperimen yang terkenal, anjing ditempatkan dalam situasi di mana pemiliknya yakin anjing tersebut telah melakukan sesuatu yang salah. Terkadang si anjing memang benar-benar melanggar aturan. Namun terkadang juga tidak. Tetapi inilah bagian yang menarik. Raut wajah bersalah si anjing justru terlihat paling jelas saat pemiliknya memarahi mereka. Terlepas dari apakah, dengan kata lain, apakah anjing itu sebenarnya bersalah atau tidak, ekspresi tersebut tampaknya kurang berkaitan dengan ingatan si anjing akan tindakannya, melainkan lebih kepada perilaku pemiliknya pada saat itu. Nada suara yang marah, tubuh yang tegang, serta wajah yang kecewa. Anjing itu tidak sedang berkata, "Aku ingat telah melakukan kesalahan itu." Mungkin ia sebenarnya sedang berkata, "Manusiaku sedang marah, dan aku harus meredakan situasi ini." Hal itu mengubah segalanya. Pikirkan betapa bermaknanya hal tersebut. Anjing Anda mungkin tidak sedang melihat ketumpukan sampah.
Ia mungkin sedang memperhatikan Anda, membaca raut wajah Anda, posisi bahu Anda, irama napas Anda, nada bicara Anda, dan tiba-tiba tubuhnya bereaksi. Bukan karena ia memahami aturan hukum soal pencurian sampah, melainkan karena ia memahami sesuatu yang jauh lebih nyata. Anda sedang marah, dan anjing Anda telah belajar sepanjang hidupnya bahwa saat manusia marah adalah bijaksana untuk mengecilkan diri, bersikap lembut, waspada, dan tidak mengancam. Bagi kita, itu terlihat seperti rasa bersalah. Bagi anjing, itu mungkin merupakan upaya berdamai. Sekarang, apakah ini berarti anjing tidak pernah merasakan apapun yang mirip rasa bersalah? Kita harus berhati-hati. Sains tidak bisa membuka pikiran anjing dan membaca kalimat di dalamnya. Anjing jelas memiliki emosi. Mereka bisa merasakan takut, gembira, frustrasi, antusiasme, dan ikatan batin. Mereka dapat belajar saat perilaku mereka membuahkan konsekuensi. Mereka dapat mengingat asosiasi emosional. Namun, rasa bersalah manusia itu rumit. Itu melibatkan pemahaman akan aturan. Mengetahui bahwa Anda melanggarnya, memahami sudut pandang orang lain, dan merasa bertanggung jawab atas kerugiannya. Anjing mungkin memiliki bagian dari unsur ini, namun kita harus berhati-hati sebelum berasumsi mereka merasa bersalah dengan cara yang persis sama seperti manusia. Jawaban jujurnya adalah kita tidak tahu sepenuhnya, tapi kita tahu hal ini. Raut wajah, yang kita sebut rasa bersalah, seringkali muncul saat anjing merespons kita, bukan berarti reaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini penting, karena memahami rasa bersalah dapat memicu masalah yang nyata. Bayangkan anjing Anda mengunyah bantal di siang hari. Anda pulang jam 6 sore. Melihat bantalnya hancur, Anda memarahi si anjing, lalu ia menundukkan kepalanya. Anda berpikir, bagus, dia tahu dia salah. Namun, apa yang sebenarnya dipelajari oleh anjing Anda? Bahwa mengunyah bantal itu salah? Kejadian itu sudah berlalu 6 jam yang lalu. Hubungannya mungkin tidak jelas bagi mereka. Sebaliknya, anjing Anda mungkin belajar bahwa saat pemilikku pulang dan melihat benda-benda berserakan di lantai, pemilikku akan menjadi menakutkan. Lalu, saat berikutnya Anda pulang, anjing Anda mungkin akan menunjukkan tampang bersalah lebih awal, bukan karena ia sadar telah melakukan kesalahan, tapi karena kedatangan Anda ditambah ekspresi wajah yang tegang telah menciptakan situasi yang mencekam baginya. Si manusia berpikir, dia sudah tahu kesalahannya. Lagi-lagi. Si anjing berpikir sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sekali lagi, dua spesies, dua sudut pandang, dalam satu ruangan, dengan makna yang sepenuhnya berbeda. Inilah bagian yang tragis. Banyak anjing dihukum, bukan atas apa yang mereka pahami, melainkan atas asumsi manusia tentang apa yang mereka pahami. Kita berkata, harusnya kamu tahu mana yang benar. Namun, apakah mereka benar-benar tahu? Sudahkah kita mengajarkan aturannya dengan jelas? Sudahkah kita mengajarkannya tepat di saat kejadian? Sudahkah kita mengajarkan apa yang seharusnya ia lakukan? Sudahkah kita mengelola lingkungannya dengan baik? Sudahkah kita memberinya cukup olahraga, stimulasi mental, enrichment, istirahat yang cukup, dan bantuan yang memadai? Atau, apakah kita hanya berharap anjing memahami aturan manusia hanya dengan mendengar kekecewaan kita? Anjing dapat mempelajari banyak hal dengan sangat baik. Bahkan dengan luar biasa. Namun, mereka belajar paling baik saat pelajarannya jelas, lembut, tepat waktu, dan dilakukan berulang kali, bukan saat diberikan beberapa jam kemudian dalam balutan amarah. Sekarang, mari kita jujur sedikit. Ekspresi merasa bersalah juga sangat efektif. Anjing mungkin tidak memahami rasa bersalah layaknya manusia, tetapi mereka tahu bahwa perilaku tertentu bisa melunakkan hati kita. Kepala yang menunduk, sedikit kibasan ekor, kedipan lambat, sentuhan cakar lembut, dan tiba-tiba sang manusia yang tadinya hendak berpidato dramatis layaknya di ruang sidang, langsung luluh. Anda menunjuk ke serbet yang robek-robek dan berkata, "Apakah kamu yang melakukan ini?" Anjing Anda menatap Anda bagaikan penyair yang tragis, dan dalam 10 detik, Anda pun berbisik, "Oke, tapi kenapa kamu menggemaskan sekali?" Anjing mungkin tidak memahami seluruh sistem moral, tetapi mereka benar-benar paham bahwa manusia lemah secara emosional di hadapan mata yang sayu. Dan sejujurnya, mereka tidak salah. Namun di balik humor ini, ada sesuatu yang penting. Wajah bersalah itu bukanlah bukti bahwa anjing Anda nakal. Itu adalah bukti bahwa anjing Anda sedang memperhatikan Anda. Itu bukti bahwa keadaan emosi Anda sangat penting bagi anjing Anda.
Itu bukti bahwa anjing Anda sedang berusaha menavigasi hubungan ini. Bahkan di saat-saat yang kacau, bahkan saat sampah berserakan di mana-mana, bahkan saat sandwich hilang dalam situasi yang mencurigakan. Anjingmu tetap bertanya, apakah kita baik-baik saja? Dan mungkin bagian itulah yang paling menyentuh kita, karena di tengah kekesalan kita, anjing Anda mungkin lebih fokus memperbaiki hubungan daripada membela diri. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai gantinya? Pertama, tarik napas. Kedua, bersihkan kekacauannya. Ketiga, tanyakan, apa yang memicu anjing itu melakukan kesalahan? Apakah tempat sampah mudah dijangkau? Apakah makanan tertinggal di atas meja dapur? Apakah anjing itu merasa bosan? Apakah dia ditinggal sendirian terlalu lama? Apakah dia masih dalam proses belajar? Lalu, ajarkan perilaku yang lebih baik. Beri imbalan saat dia tenang, sediakan mainan kunyah yang tepat. Lakukan manajemen lingkungan. Terapkan aturan ini. Saat Anda berada di sana, buatlah pilihan yang benar menjadi mudah. Dan buat pilihan yang salah sulit diakses. Itu bukan berarti bersikap lembek. Itu adalah metode pelatihan yang cerdas. Karena tujuannya bukanlah membuat anjing Anda merasa bersalah. Tujuannya adalah untuk membantu anjing Anda paham. Mungkin tatapan bersalah itu bukan cara anjing Anda berkata, "Aku adalah makhluk yang buruk." Mungkin dia sebenarnya berkata, "Raut wajahmu berubah, dan aku tidak tahu cara memperbaikinya." Mungkin dia berkata, tolong jangan menakutiku. Mungkin dia berkata, "Aku tetap ingin berada di dekatmu, bahkan saat aku tidak mengerti apa yang salah." Dan jika itu benar, maka ekspresi bersalah itu bukanlah bukti rasa bersalah. Itu adalah bukti adanya kepercayaan di bawah tekanan. Seekor anjing yang berusaha tetap terhubung dengan orang yang rasa kekecewaannya tiba-tiba memenuhi ruangan. Jadi, lain kali anjing Anda menunjukkan ekspresi itu, berhentilah sejenak, perhatikan lagi. Bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa ingin tahu. Tanyakan pada diri Anda, apakah anjing saya sedang mengaku bersalah atau hanya merespons? Karena begitu Anda melihat perbedaannya, Anda tidak akan pernah bisa tidak melihatnya lagi. Dan perbedaan itu mungkin akan mengubah bukan hanya cara Anda melatih anjing Anda, tetapi juga bagaimana perasaan anjing Anda saat menatap Anda. Namun, ada kesalahpahaman yang jauh lebih besar yang menanti kita. Jika anjing tidak memahami rasa bersalah, sebagaimana manusia melakukannya, maka... Dan apa yang terjadi jika kita menghukum mereka seolah-olah mereka memahaminya? Apa yang terjadi jika seekor anjing ditegur tanpa memahami pelajarannya? Dan, bagaimana jika beberapa perilaku yang kita sebut sebagai keras kepala sebenarnya adalah rasa takut, kebingungan, atau usaha seekor anjing yang mati-matian untuk merasa aman? Disinilah bab berikutnya dimulai. Bab 20. Anjing Anda tidak sedang mengabaikan Anda. Boleh saya bertanya sesuatu kepada Anda? Pernahkah Anda memanggil nama anjing Anda dan melihatnya sama sekali tidak bereaksi? Anda memanggil lagi, sedikit lebih keras, tapi tetap tidak ada respons. Lalu tiba-tiba, anjing Anda melihat seekor tupai dan mendadak pendengarannya menjadi sangat tajam. Tepat pada saat itu, setiap pemilik anjing pasti memiliki pemikiran yang sama. Dia mengabaikanku. Atau mungkin dia sedang keras kepala. Namun, bagaimana jika sebenarnya anjing Anda tidak mengabaikan Anda sama sekali? Bagaimana jika sekali lagi, kita selama ini telah membangun narasi yang salah? Bayangkan, Anda sedang asyik membaca buku favorit Anda, dan Anda benar-benar terhanyut di dalamnya. Seseorang memanggil nama Anda dengan pelan dari ruangan lain. Mungkin Anda tidak mendengarnya, bukan karena Anda tidak sopan, bukan karena Anda keras kepala, melainkan karena otak Anda sedang terfokus pada hal lain. Anjing memproses perhatian dengan cara yang ternyata sangat mirip. Perhatian itu tidaklah tanpa batas, baik bagi manusia maupun anjing. Saat otak seekor anjing terkunci pada sesuatu yang menarik, seperti anjing lain, seekor kelinci, atau aroma barbeque kemarin yang tersembunyi di balik rumput, fokus perhatiannya akan menyempit secara drastis. Ilmuwan perilaku menyebut kondisi ini sebagai arousal. Semakin terstimulasi kondisi otaknya, akan semakin sulit baginya untuk memproses hal lainnya, termasuk keberadaan Anda. Ada satu hal yang selalu membuat saya tersenyum. Manusia berpikir anjing hanya punya dua mode, mendengarkan dan tidak mendengarkan. Padahal, anjing memiliki sekitar 5 tingkatan, mulai dari santai, penasaran, bersemangat, kewalahan, dan, oh, ya ampun, ada tuh, kamu, Earl. Yang terakhir itu sangat sulit diajak kompromi. Coba bayangkan,
Anda sedang berjalan dengan tenang di taman. Burung-burung berkicau. Matahari bersinar cerah. Anjing Anda berjalan dengan manis di samping Anda. Anda bergumam dalam hati. Kita akhirnya menguasai berjalan dengan tali kendur. Lalu, seekor tupai muncul. Dalam waktu setengah detik, sahabat anggun Anda berubah menjadi roket berbulu yang sepenuhnya digerakkan oleh rasa optimis. Tali tuntunnya menegang. Kopi Anda hampir terlempar keluar dari atmosfer bumi. Tupai itu berhasil lolos. Dan harga diri Anda? Ya, itu tergantung pada siapa yang melihatnya. Apakah anjing Anda sengaja mempermalukan Anda? Hampir pasti tidak. Otaknya hanya berpindah saluran lebih cepat daripada yang bisa disusul oleh suara Anda. Bayangkan, meminta anak berusia 6 tahun untuk mengerjakan aljabar, sementara kembang api meledak di dekat mereka. Masalahnya bukan soal kecerdasan, melainkan soal waktu. Anjing belajar dengan paling baik, bukan saat mereka sedang sangat bersemangat, melainkan saat pikiran mereka cukup tenang untuk berpikir. Itulah mengapa pelatih yang baik tidak hanya mengajarkan perilaku, mereka juga mengajarkan kondisi emosional. Anjing yang tenang bisa belajar, sedangkan yang kewalahan, anjing hanya bisa bereaksi. Satu gagasan itu mengubah pelatihan anjing modern. Alih-alih bertanya, bagaimana cara membuat anjing saya patuh? Pelatih yang hebat bertanya, apakah anjing saya bisa belajar saat ini? Dua pertanyaan itu sangat berbeda. Sekarang, mari kita bahas salah satu kesalahpahaman paling lucu yang dimiliki manusia. Anda melempar bola. Anjing Anda mengejarnya, lalu membawanya kembali. Anda melemparkannya lagi. Setelah lemparan ke 50, Anda bertanya-tanya, apakah anjing saya pernah merasa bosan? Anjing Anda pun sebenarnya bertanya-tanya, mengapa manusiaku terus membuang bola yang sangat bagus? Para ilmuwan masih belum tahu pasti mengapa manusia secara sukarela mengulangi aktivitas ini. Namun, anjing memilih untuk tidak menghakimi kita. Terlepas dari lelucon ini, ada sesuatu yang indah yang tersembunyi di dalamnya. Bermain adalah cara anjing berlatih untuk hidup. Mereka belajar pengendalian diri, berkomunikasi, rasa percaya diri, pemecahan masalah, bahkan rasa percaya. Bagi anjing, bermain bukanlah jeda dari kehidupan. Bermain adalah kehidupan itu sendiri. Mungkin itulah sebabnya anjing mengingatkan kita untuk bermain, jauh setelah kita sendiri melupakannya. Lalu, pernahkah Anda memperhatikan apa yang dilakukan anjing setelah membuat kesalahan? Bukan setelah Anda memarahi mereka. Banyak anjing akan melirik ke arah pemiliknya, seolah-olah bertanya, sekarang bagaimana? Tatap mata singkat itu adalah salah satu hal yang paling luar biasa yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Anjing secara alami berpaling kepada manusia yang mereka percayai untuk meminta petunjuk saat merasa ragu. Anak-anak juga melakukan hal yang sama pada orang tua mereka. Para peneliti perilaku menyebut hal ini sebagai referensi sosial. Saya lebih menyukai penjelasan yang lebih sederhana. Bantu aku. Kau memahami dunia ini. Anjingmu tidak sedang mencoba menantangmu. Ia sedang mengajakmu masuk ke dalam proses belajar. Coba pikirkan hal itu. Setiap kali jalan-jalan, setiap sesi latihan, setiap momen yang membingungkan, anjingmu terus mengajukan satu pertanyaan dalam diam. Bisakah aku mempercayaimu untuk menunjukkan jalan kepadaku? Bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu adalah keluarganya. Mungkin kesalahan terbesar kita adalah meyakini bahwa kepatuhan menciptakan rasa percaya. Kenyataannya mungkin justru sebaliknya. Rasa percaya menciptakan kepatuhan. Anjing yang merasa aman akan mendengarkan dengan lebih baik, belajar lebih cepat, pulih lebih cepat, dan ingin tetap terhubung, bukan karena takut dihukum, tetapi karena hubungan tersebut sangat berarti. Jadi, mungkin anjingmu tidak sedang mengabaikanmu. Mungkin pikirannya terasa lebih bising daripada suaramu. Dan mungkin yang paling ia butuhkan bukanlah koreksi yang lebih keras, melainkan penuntun yang lebih tenang. Ini membawa kita pada kesalahpahaman terbesar dari semuanya. Jika anjing tidak bermaksud menjadi nakal, jika mereka tidak diam-diam merencanakan balas dendam, jika mereka tidak sengaja mengabaikan kita, maka apa yang sebenarnya mereka coba lakukan selama ini? Jawabannya mungkin hal paling sederhana yang pernah anjing inginkan. Bab 4. Anjing Anda tidak pernah ingin menjadi anjing yang baik. Bayangkan Anda mengajukan satu pertanyaan kepada anjing Anda, bukan siapa anjing yang baik, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Apa yang kamu inginkan dariku selama bertahun-tahun ini? Menurut Anda, apa yang akan dikatakan anjing Anda? Lebih banyak camilan, jalan-jalan yang lebih lama, halaman belakang yang lebih luas,
Atau mungkin bola tenis lagi? Tapi menurut saya, itu bukanlah jawaban pertamanya. Saya rasa anjing Anda akan berjalan mendekat dengan tenang, duduk di samping Anda, menatap mata Anda dan mengatakan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Aku hanya menginginkan kita. Manusia menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya, berusaha menjadi serba cukup, cukup baik, cukup sukses, cukup cerdas, cukup kaya, cukup menawan, bahkan orang tua yang baik pun bertanya-tanya apakah mereka sudah cukup berbuat, pasangan yang baik, teman yang baik, orang yang baik. Terkadang, kita membawa tekanan yang sama ke dalam hubungan kita dengan anjing. Kita khawatir tentang membeli mainan yang sempurna, makanan terbaik, program pelatihan terbaik, kehidupan yang sempurna. Sementara itu, anjing kita diam-diam merayakan momen saat kita duduk bersama di sofa. Para ilmuwan yang mempelajari kelekatan seringkali mencapai kesimpulan yang sangat sederhana. Rasa aman tumbuh melalui konsistensi, interaksi positif, bukan kesempurnaan. Konsistensi itu berarti sesuatu yang luar biasa. Anjing Anda tidak butuh manusia yang sempurna. Anjing Anda butuh seseorang yang perilakunya mudah dipahami, seseorang yang pulang ke rumah, seseorang yang bertutur kata lembut, seseorang yang membantunya merasa aman, seseorang yang terus berusaha. Itu sudah cukup. Jauh lebih sering dari yang kita sadari. Ingat ekspresi merasa bersalah itu? Ingat sepatu yang hancur itu? Ingat gonggongannya, tarikannya, dan kesalahannya. Sekarang, bayangkan melihat semua momen itu melalui sudut pandang anjing Anda, bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai komunikasi yang belum tuntas. Anjing Anda tidak pernah menyusun cerita berjudul, Cara Mengecewakan Pemilikku. Ia sedang menulis cerita yang sama sekali berbeda. Bagaimana aku hidup di dunia ini? Aku, yang tak sepenuhnya kupahami, sambil tetap dekat dengan orang yang kucintai. Itu adalah cerita yang sangat berbeda. Ada sesuatu yang dilakukan anjing yang jarang diperhatikan manusia. Setelah mengalami kejadian yang menakutkan, banyak anjing tidak lari menjauh selamanya. Mereka kembali dengan perlahan dan penuh hati-hati. Harapan masih lebih besar daripada rasa takut. Pikirkan betapa luar biasanya hal itu. Suara keras mengagetkan mereka. Sebuah kesalahan terjadi. Pelatihan menjadi membingungkan, namun banyak anjing terus mencoba, terus percaya, terus mencintai bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena ikatan jauh lebih kuat daripada rasa tidak nyaman. Mungkin itulah yang dinamakan keberanian. Inilah satu pemikiran terakhir. Bayangkan seluruh hidup Anda bergantung pada satu hubungan. Anda tidak bisa mengerti bahasanya. Anda tidak memahami uang, kalender, peraturan lalu lintas, atau mengapa manusia bersikeras menyedot debu di lantai yang sudah bersih sempurna. Segala sesuatu yang penting hanya berasal dari satu orang saja. Makanan, rasa aman, kenyamanan, bimbingan, dan cinta itu sendiri. Itulah dunia yang ditinggali banyak anjing saat ini. Tanyakan pada diri Anda, jika orang itu salah memahami Anda, seberapa besar harapan Anda agar mereka tetap terus mencoba? Mungkin itulah sebabnya anjing begitu sabar terhadap kita. Kita memanggil nama mereka dengan intonasi berbeda setiap hari. Kita membuat nama panggilan yang konyol. Kita mengganggu tidur siang mereka hanya untuk berfoto. Kita meminta mereka memakai topi ulang tahun, sweater kecil, hingga kostum Halloween, dan entah bagaimana. Mereka selalu memaafkan kita. Meskipun saya curiga setiap Labrador diam-diam pernah meragukan penilaian manusia setidaknya sekali, anjing tidak pernah meminta untuk menjadi sempurna. Mereka hanya ingin berada di sisi seseorang, menjadi bagian dari sebuah keluarga, menjadi bagian dari tempat di mana nama mereka berarti rasa aman. Mungkin itulah impian terbesar mereka. Selama ini, bukan untuk menjadi anjing yang terbaik, melainkan sekadar menjadi anjingmu. Dan mungkin hal itu mengubah segalanya, karena jika tujuan Anda adalah memiliki anjing yang sempurna, Anda akan selalu terpaku pada kesalahannya. Tapi, Jika tujuan kita adalah memahami anjing yang ada di hadapan Anda akan mulai menyadari hal lain. Penantian itu, rasa percaya, sifat pemaaf, lirikan mata yang tenang dari sudut ruangan, kegembiraan mereka setiap kali Anda pulang ke rumah. Cara anjing Anda tetap percaya bahwa hari esok adalah sebuah janji, hari yang dihabiskan bersama. Jadi, mari kita kembali ke awal mula cerita ini. Sepatu yang hancur, pemilik yang frustrasi, satu kalimat, anjing nakal. Mungkin kalimat itu sebenarnya tidak pernah benar. Mungkin,
Yang ada hanyalah seekor anjing yang ketakutan. Anjing yang bersemangat, anjing yang bingung, anjing yang kesepian, yang penasaran, atau yang sedang belajar. Seekor anjing yang mencoba memahami dunia manusia yang rumit dengan satu-satunya nalar yang ia miliki. Mungkin kebohongan terbesar yang pernah kita katakan tentang anjing bukanlah bahwa mereka jahat. Kebohongan terbesarnya adalah meyakini bahwa mereka berpikir seperti kita. Sebab, begitu kita berhenti menuntut anjing untuk berpikir layaknya manusia, kita akhirnya mulai belajar cara mencintai mereka, sebagaimana layaknya seekor anjing. Jadi malam ini, sebelum Anda menegur anjing Anda, sebelum Anda merasa frustrasi, sebelum kata-kata yang sudah biasa itu terucap dari bibir Anda, berhentilah sejenak. Lihatlah kembali, bukan pada perilakunya, tapi lihatlah hati di baliknya. Anda mungkin masih perlu melatihnya. Anda mungkin masih perlu mendidiknya. Anda mungkin masih perlu berkata tidak, tapi mungkin Anda juga akan mengatakan hal lainnya. Bantu aku memahamimu, karena dari sanalah setiap hubungan yang luar biasa dimulai. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika kisah hari ini mengubah cara Anda memandang anjing Anda, meski hanya sedikit, maka waktu kita bersama ini sungguh berharga. Dan malam ini, saat anjing Anda terlelap dengan tenang di sisi Anda, ingatlah hal ini. Ia tidak menghabiskan hidupnya untuk mencoba menjadi anjing yang baik. Ia menghabiskan hidupnya untuk menjadi anjing milik Anda. Dan mungkin itulah pencapaian terindah yang pernah ia raih. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba memahami kita. Mungkin kini giliran kita. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika kisah-kisah ini membantu Anda lebih memahami anjing Anda dan mengingatkan Anda untuk menghargai momen-momen biasa yang Anda lalui bersama. Kami merasa terhormat Anda telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu.